Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, saudara-saudara seiman seakidah rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat yang begitu besar kepada kita semua, sehingga kita masih dapat terus beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Terusnya kita alhamdulillah dapat menyempurnakan Ramadan kita yang memasuki, yaitu Ramadan yang ke-26 pada hari ini. Semua mudah-mudahan sahabat sepanjang masa kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan ini sampai akhir. Dan kita tetap berdoa agar Ramadan yang kita laksanakan dari awal kemarin sampai akhirnya itu menjadi Ramadan yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Rasulullah telah menyempurnakan Islam, membawa agama Islam ini dari alam kebodohan, alam yang penuh gelap gulita menjadi alam yang benderang, sehingga kita dapat menikmatinya pada hari ini. Tentunya kita semua berharap agar kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki Ramadan yang ke-26, di mana kita tetap mengharap agar kita tetap konsentrasi dalam ibadah kita. Maka tema yang akan saya bawakan pada hari ini yaitu tema berkaitan tentang mendekatkan diri kepada Allah melalui iktikaf. Apa itu iktikaf? Iktikaf pada hakikatnya adalah berdiam. Berdiam, menetap, itulah makna iktikaf. Jadi kalau orang yang suka menetap, berdiam, jadi maknanya secara bahasa itulah sudah bagian daripada iktikaf. Itu secara umumnya. Tetapi kita melihat dari tinjauan agama kita, agama Islam, atau secara istilah syar'i. Makna iktikaf itu adalah menetap di dalam menetap di masjid untuk kegiatan khusus, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, bertasbih, salat dan lain sebagainya. Intinya iktikaf adalah dia mengingat Allah Subhanahu wa taala pada tempat tertentu, waktu tertentu, orang yang telah dikhususkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kapan dilaksanakan iktikaf ini dan apa dalilnya? Merujuk daripada dalil Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Yang artinya, janganlah engkau itu menggauli istri-istri kamu sedangkan kamu itu dalam keadaan beriktikaf di masjid-masjid. Ini dalil Al-Quran. Adapun dalil daripada baginda Rasulullah atau sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis disebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil awakhil ashrah min Ramadan hatta tawaffahu Allah summa i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, terkhususnya di 10 akhir, itu melaksanakan iktikaf. Kemudian istri-istri Rasul melaksanakan iktikaf setelah sepeninggalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, bahwa Rasulullah itu melaksanakan iktikaf itu di bulan suci Ramadan dan pada 10 akhir Ramadan. Jadi sebagai kesimpulannya, itu dalil menunjukkan bahwa iktikaf itu pada hakikatnya dilaksanakan di bulan Ramadan. Dan terkhusus lagi yaitu di awakhir. Jadi Rasulullah itu pada tanggal 20 Ramadan dan biasanya setelah maghrib menuju ke masjid dan melaksanakan iktikaf di sana. Dengan syarat tidak boleh keluar, apalagi menggaul istrinya. Dalil tadi, dalil yang menunjukkan bahwa iktikaf itu tidak boleh keluar ke rumah kemudian menggauli istrinya. Tapi kalau ada hajat tertentu itu dibolehkan. Kemudian daripada itu, sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, apakah seorang wanita itu boleh melaksanakan iktikaf? Jawabannya boleh. Merujuk kepada dalil yang disebutkan dalam hadis tadi.
Summa i'takafa azwajuhu min ba'di. Artinya bahwa istri-istri Rasulullah saja beriktikaf setelah Nabi meninggal. Nah, kemudian syarat untuk beriktikaf itu untuk wanita khususnya itu ada izin daripada suaminya. Kemudian tidak menimbulkan fitnah, godaan-godaan ya kepada yang lainnya pada waktu seorang perempuan itu melaksanakan iktikaf di masjid. Selanjutnya sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, bagaimana syarat pada iktikaf itu? Yang beriktikaf itu yaitu seorang muslim, kemudian baligh, berakal. Jadi anak kecil tidak diwajibkan iktikaf ya. Kemudian dilaksanakan di dalam masjid pada waktu tertentu. Dalam masjid yaitu menurut pendapat yang mutabar atau mayoritas ulama mengatakan iktikaf pada hakikatnya di dalam masjid. Dalilnya mana? Wala tubasyiruhunna wa antum aakifunna fil masajid. Berarti di rumah tidak boleh iktikaf. Itu namanya bukan iktikaf. Nah, yang boleh adalah di masjid. Merujuk kepada dalil Al-Qur'an tersebut. Wala tubasyiruhunna wa antum aakifunna fil masajid. Artinya dan antum semua dan kamu semua melaksanakan iktikafnya itu di masjid-masjid. Nah, permasalahannya adalah bahwa masjid yang bagaimana? Apakah musola boleh beriktikaf? Tidak boleh. Yang boleh adalah di masjid yang itu biasanya dilaksanakan pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu. Dan termasuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Kebanyakan masjid jami atau masjid-masjid biasa, kalau kita di Indonesia ini, memang mereka melaksanakan atau masjid itu dilaksanakan sholat yang 5 waktu dan sholat Jumat berjemaah. Sahabat sepanjang masa di mana Anda berada, apakah yang membatalkan iktikaf? Yang membatalkan iktikaf itu adalah diantaranya keluar daripada masjid tanpa ada uzur syar'i. Nah, jadi orang yang beriktikaf dalam masjid itu boleh keluar dengan syarat yang pertama buang hajat. Nah, dia boleh keluar. Kemudian mungkin karena sesuatu hal yang wajib atau untuk mengambil makanan dan lain sebagainya. Nah, walaupun alangkah baiknya ada yang mengantarkan makanan ya dalam masjid itu sendiri. Jadi orang yang keluar dari masjid bisa membatalkan iktikaf. Dan yang terakhir, sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah terbesar daripada iktikaf itu? Hikmah terbesar adalah diantaranya bahwa tujuan daripada iktikaf kita adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermuhasabah, berintrospeksi diri. Karena ketika dalam masjid kita dapat betul-betul berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat merenungi terhadap dosa-dosa kita. Kita dapat muhasabah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama ini. Sahabat sepanjang masa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian tausiah Ramadan yang ke-26 ini mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sendiri, memotivasi kita semua. Mudah-mudahan kita dapat beriktikaf pada tahun ini, kalaupun tidak sempurna, kita sempurnakan pada tahun yang akan datang. Demikian amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.